Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1260. Dengan kebijaksanaan besar dan setara, mengajarkan ajaran Bodhisattva. Tubuh Dharma dari Tathagata yang berdiam selamanya merujuk secara langsung pada balasan nyata dari Tathata. Dengan kebijaksanaan Buddha, ingin membuat para makhluk mengetahui dan menyaksikan ini, hingga kemudian dapat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Dapat memahami dan memasukinya adalah tujuan dari Buddha datang ke dunia. Bersungguh hatilah. Dalam beberapa hari ini kita terus membahas kemunculan stupa mustika. Stupa adalah wujud. Dengan menggunakan wujud untuk memahami prinsip, dengan menggunakan prinsip untuk menjelaskan wujud, kita harus menghayatinya dengan sungguh hati. Tubuh Dharma dari Tathagata yang berdiam selamanya. Terus saja menjelaskan kepada kalian, tubuh Dharma dari Tathagata adalah kebenaran sejati dan berada di mana-mana. Tiada sesuatu yang tidak mengandung kebenaran sejati. Kebenaran sejati juga berdiam di dalam batin manusia, yaitu sifat hakiki yang demikian adanya. Maka, tubuh Dharma dari Tathagata yang berdiam selamanya artinya terdapat dimanapun, merujuk secara langsung pada balasan nyata dari Tathata. Tujuan utama dari Buddha tiada lain adalah agar kita dapat memahami kebenaran sejati, terutama tubuh balasan nyata dari Tathata yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip kebenaran sebenarnya tidak berwujud, namun tetap harus memberi perumpamaan dengan wujud dan bentuk, agar kita semuanya dapat mengerti bagaimana sebenarnya bentuk dari Tathata. Itulah kebijaksanaan Buddha. Dengan kebijaksanaan Buddha ingin membuat para makhluk mengetahui dan menyaksikan ini. Ini adalah pengetahuan dan pandangan Buddha, dan berharap setiap orang dapat mencapainya. Memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, demikianlah kesungguhan hati dari Sang Buddha, mengharapkan kita semua dapat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah tujuan Sang Buddha datang ke dunia, membuka, menunjukkan agar memahami dan memasuki Buddha, membuka dan menunjukkan seharusnya para makhluk memahami dan memasuki. Maka balasan sejati dari Tathata. Tathata memiliki dharma dari pahala kebajikan yang tak terhingga. Makanya disebut sebagai tubuh balasan sejati dari Tathata. Lautan Tathata dari hakikat dharma merupakan perbendaharaan dari pahala kebajikan tak terhingga. Selanjutnya, esensi dari tubuh dharma adalah nyata dan demikian selalu. Makanya disebut sebagai tubuh dharma dari Tathata. Sifat hakiki Tathata kita telah mencakup semua pahala kebajikan dari dharma. Dari mana datangnya niat kebajikan semua orang? Itu dimulai dari sifat hakiki kita. Sifat hakiki Tathata. Dari mana potensi kita berasal? Itu juga adalah sifat hakiki Tathata. Dari mana kemampuan kita berasal? Itu juga adalah sifat hakiki Tathata. Fisik ini, kita sering menggunakan fisik ini. Kita bahkan sedikit pun tidak bisa memahaminya sama sekali. Sifat hakiki Tathata ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki dharma dari pahala kebajikan yang tak terhingga. Semua kemampuan dalam kehidupan kita, dengan kata yang lebih sederhana lagi, semua aspek tubuh kita, kondisi tubuh kita, pikiran, tindakan kita, tidak ada satupun yang tidak berasal dari balasan nyata dari Tathata. Untuk mengerahkan kemampuan dalam melakukan hal, jadi itu adalah dharma dari pahala kebajikan yang tak terhingga. Banyak hal yang telah kita buat dapat dengan kata-kata. Ingin berbicara, ingin melakukannya, dapat diperhatikan dengan nyata dan lain-lain. Semuanya ini adalah dalam aspek tubuh. Kemampuan tubuh kita ini adalah prinsip kebenaran.
Salah satu prinsip kebenaran sudah memiliki sangat banyak kemampuan intuitif kehidupan kita. Tidak lain adalah dihasilkan oleh aspek tubuh kita. Tetapi saat kita menggunakan tubuh kita, tata kita, kemampuan dari sifat kebajikan kita tertutup oleh kegelapan batin kita. Kegelapan batin kita ini, walaupun kita ingin melatih kemampuan ini, kekuatan ini dihalangi oleh kegelapan batin. Ini sama seperti apabila kita sedang sakit. Seperti fungsi sumsum tulang kita tidak dapat bekerja dengan baik. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Teknologi sekarang sangat maju. Dapat melakukan transplantasi dari tubuh orang yang sehat untuk diberikan kepada pasien atau orang yang tidak sehat. Dengan demikian, orang sakit pun dapat disembuhkan. Sumsum tulang ini sehat. Dengan demikian, dia dapat menggunakan transplantasi sumsum tulang orang lain untuk menjalankan fungsi sumsum tulang mereka untuk memproduksi darah. Sama seperti kegelapan batin manusia awam. Kita sekarang meminjam kondisi luar. Saat Buddha Dharma masuk ke dalam batin kita dan mengaktifasi Dharma dari pahala kebajikan. Potensi kekuatan dari pahala kebajikan kita hendaknya melatih kebijaksanaan ini. Kemampuan pandangan dan pemahaman Buddha hendaknya dikembangkan. Ini dinamakan tubuh balasan sejati dari tatata. Tubuh ini juga dimiliki oleh semua orang. Ini juga adalah hakikat Dharma. Lautan tatata dari hakikat Dharma. Selama kita dapat menghapuskan kegelapan batin dan melenyapkan kerisauan kita bagaikan debu dan pasir, maka lautan tatata dari hakikat Dharma ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan berada dalam tatata kita, luas dan tak bertepi. Dharma dari pahala kebajikan adalah terkandung dalam tatata dari hakikat Dharma. Maka disebut lautan tatata dari hakikat Dharma. Lautan tatata dari hakikat Dharma tersembunyi di dalam perbendaharaan dari pahala kebajikan tak terhingga. Ini adalah tatata. Dharma dari pahala kebajikan tak terhingga juga adalah perbendaharaan dari pahala kebajikan tak terhingga. Perbendaharaan dari pahala kebajikan tak terhingga ini mengandung lautan tatata dari hakikat Dharma. Mereka adalah kesatuan. Selanjutnya, esensi dari tubuh Dharma adalah nyata dan demikian selalu. Makanya disebut sebagai tubuh Dharma dari tatata. Sebab setiap orang pada dasarnya tidak menyadarinya. Kita belum menemukannya. Selanjutnya, esensi dari tubuh Dharma dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak terpisahkan dari kehidupan kita, tetapi kita belum menyadarinya. Maka, nyata dan demikian selalu. Nyata berarti demikian selalu. Kehidupan alami adalah demikian. Setiap hari menjalankan hidup dengan pasti dan stabil. Kehidupan yang nyata dan demikian, kebenaran hakikat akan terus bersama kita. Maka ini disebut tubuh Dharma dari tatata. Semua tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan Dharma dan prinsip-prinsip. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering memberitahu semua orang itu. Setiap tindakan dan setiap ucapan kita, semuanya adalah Dharma dari tatata kita. Jika Dharma dari tatata kita kehilangan kemampuannya, kita akan menjadi tidak selaras dalam ucapan kita. Kita tidak tahu apa yang kita sendiri bicarakan. Kita akan berada dalam keadaan kacau. Ini adalah tidak normal. Jika setiap hari kita menjalani kehidupan yang alami dan seimbang, ini adalah sifat kita yang sebenarnya. Berfungsi normal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menggunakan Dharma di sekitar kita untuk membimbing dan menginspirasi kita. Kita semua pada dasarnya sudah memilikinya.
Hanya saja, kita ditutupi oleh ketidaktahuan. Dengan demikian, kita harus mengandalkan Dharma di luar diri kita sendiri untuk mengajari kami, jadi kita perlu menerimanya. Kita harus memperbaiki semua kesalahan kita. Jika tindakan kita menyinggung perasaan orang lain, kita perlu mengubah perilaku kita. Kita perlu mengubah diri kita sendiri untuk menyesuaikan dengan kehidupan orang lain, daripada mengharapkan orang lain untuk menyesuaikan dengan kita. Kita perlu hidup sebagai satu kesatuan dengan semua orang. Ini adalah kebiasaan pelatihan diri kita sehari-hari. Disebut 6 prinsip keharmonisan. Kita perlu memanfaatkan ajaran Sang Buddha untuk mendidik diri kita sendiri. Sila, lingkup perilaku yang tidak seharusnya, maka tindakan tidak boleh ada. Tidak boleh menampilkan bahasa tubuh yang tidak semestinya. Tidak boleh melakukannya. Sila harus memiliki aturan sila. Harus memiliki perilaku yang tepat. Inilah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerima Dharma untuk menunjukkan kodrat sejati kita. Harus sama seperti orang pada umumnya. Senantiasa demikian. Ini disebut nyata dan demikian selalu. Ini juga disebut esensi dari tubuh Dharma. Tubuh Dharma kita sesederhana ini harus mengendalikan diri kita sendiri. Tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh melanggar sila, tidak boleh kehilangan sikap yang berwibawa dan mengesankan. Ini adalah tubuh balasan sejati dari Tatata. Kodrat sejati ada di dalam tindakan kita, dalam perilaku kita. Kita harus menjaga diri kita dengan baik, karena Tatata ada memiliki Dharma dari pahala kebajikan yang tak terhingga. Semua orang memiliki sesuatu yang sangat berharga ini, namun diri sendiri tidak mengetahuinya. Ini sangat disayangkan. Berharap semua orang dapat bersungguh hati untuk menghayatinya. Tatata memiliki Dharma dari pahala kebajikan yang tak terhingga. Makanya disebut sebagai tubuh balasan sejati dari Tatata. Kita semua harus menghargai ini dalam diri kita sendiri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pada dasarnya memiliki lautan pahala dan sifat Dharma. Dari kedemikian sejati kita penuh dengan kebijaksanaan. Hanya saja pikiran kita ditutupi oleh ketidaktahuan. Dengan demikian, pahala dan kebajikan yang tak terhingga kita tidak dapat menjalankan esensi Dharmakaya. Sebaliknya, sikap, tindakan, dan penampilan kita yang bermartabat lainnya dihancurkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Kedemikian sejati tidaklah terlalu istimewa. Itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kita semua dapat memahami ini, bahwa kita tidak perlu pergi jauh untuk mencari Dharmakaya dari kedemikian sejati. Pada saat ini, di tempat ini, semua hal adalah Dharmakaya dari kedemikian sejati. Semua bentuk yang diambil kehidupan diliputi oleh Dharma dari kedemikian sejati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, alam surga dari 33 dewa menurunkan hujan bunga Mandarava sebagai persembahan pada stupa mustika. Selebihnya para dewa naga, yaksa, Gandharwa, Asura, Garuda, Kinara, Mahoraga. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Ini telah menjelaskan tentang dewa menebarkan bunga untuk memberi persembahan pada stupa mustika demi memperagung wujud dari tempat persamuhan ini. Persamuhan Dharma sungguh agung.
Selain para dewa, alam surga dari 33 alam dewa, dan alam surga 4 maharaja langit, semuanya turut datang. Ditambah dengan naga, yaksa, Gandarwa, Asura, Garuda, Kinara, Mahoraga. 8 kelompok dewa dan naga pelindung Dharma juga telah tiba, datang ke dunia. Semua telah diajari dan dibimbing oleh Buddha. Mereka menjadi pelindung Dharma Sang Buddha. Semuanya telah tiba di sana. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, selain dewa dan naga pelindung Dharma, masih ada manusia dan bukan manusia, berjumlah puluhan juta koti. Semuanya menggunakan segala macam bunga, dupa, untayan kalung, panji dan tudung, musik sebagai persembahan kepada stupa mustika dengan penuh hormat, memuliakan dan memujinya. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Ini menandakan bahwa dewa yang berada di luar alam manusia juga turut datang menebarkan bunga sebagai persembahan, apalagi manusia. Selain manusia, masih ada makhluk yang lain, yaitu berjumlah puluhan juta koti. Makhluk yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat dengan mata. Semuanya datang ke persamuhan Dharma ini. Dari langit dan tanah, makhluk berjumlah puluhan juta koti turut memberi persembahan dengan hati yang paling tulus. Semuanya menggunakan segala macam bunga, dupa, untayan kalung, panji dan tudung, musik sebagai persembahan kepada stupa mustika dengan penuh hormat, memuliakan dan memujinya. Benda yang berwujud, suara yang tidak berwujud, semuanya ada di persamuhan Dharma ini. Semuanya berkumpul dari 8 arah penjuru. Dapat dilihat betapa agungnya tempat pencerahan ini. Maka, menggunakan segala macam bunga, dupa, untayan kalung, panji dan tudung, musik sebagai persembahan kepada stupa mustika. Dengan ketulusan datang untuk memberi penghormatan, memuliakan, dan memuji. Dengan penuh hormat memuliakan dan memujinya, menatap pada wujud dan memunculkan niat kebajikan dan membangkitkan hati hormat, memuliakan stupa mustika dan memunculkan pujian-pujian. Melihat wujud ini, menatap pada wujud dan memunculkan niat kebajikan. Untuk memperagung ladang pelatihan ini, membuat semua orang yang ada di persamuan ini merasakan sukacita dari dalam hati yang di luar kendalinya, dan memunculkan niat kebajikan dari dalam hati. Ini adalah kondisi yang tak terbayangkan. Walaupun batin kita dalam kondisi risau, ataupun batin yang sangat kacau, ataupun dalam hati ada kebencian dan kekhawatiran, ketika sampai di persamuhan ini, akan membuat semua ikatan cinta, kebencian, tali kasih dan dendam, ataupun kondisi batin yang membenci, hingga berbagai kondisi hati yang kacau balau, semua itu akan dilepas. Kondisi persamuhan tersebut membuat semua orang lupa akan segala kerisauannya, dan tanpa disadari akan timbul sukacita. Membangkitkan niat kebajikan, inilah suasana yang dirasakan dari persamuhan, yang biasa menundukkan para makhluk yang keras kepala, para makhluk yang memiliki kerisauan dan kegelapan batin, serta pikiran yang kacau. Oleh karena itu, menatap pada wujud dan memunculkan niat kebajikan, melihat kondisi ini dengan sendirinya dalam batin bersuka cita, membangkitkan niat kebajikan, sehingga dengan sendirinya membangkitkan hati hormat, dan memuliakan stupa mustika. Stupa mustika membuktikan dan memberi kesaksian
membuktikan bahwa apa yang dibabarkan Sang Buddha adalah tubuh lengkap dari para Buddha, bahwa tubuh Dharma ada di dalam sutra ini. Prinsip kebenaran dari sutra ini adalah obat mujarab yang dapat menyelamatkan dunia ini. Karena demikian, maka stupa mustika bermanifestasi untuk membuktikan dan memberikan kesaksian. Para dewa juga datang memberi kesaksian, memperagung tempat pencapaian pencerahan, dan memberikan persembahan kepada stupa mustika. Mereka saling menghormati dan harmonis. Maka Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa tempat pencapaian pencerahan adalah 6 prinsip keharmonisan: tubuh, batin, pikiran, tindakan, dan lain-lain. 6 jenis prinsip keharmonisan kita semua seharusnya dapat menghayatinya. Saling mengagumi dan menghormati, ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Buddha Prabhutaratna datang membuktikan. Ini juga adalah suatu penghormatan. Para dewa dan naga diturunkan dari surga, datang ke tempat pencapaian pencerahan. Ini juga termasuk suatu bentuk penghormatan. Oleh karena itu, ini agar semua orang dapat memiliki hati yang kagum. Di dalam kondisi ini, suasana ini, udaranya harum dan bunga-bunga berserakan. Kondisi ini membuat semua orang timbul rasa sukacita, saling mengagumi, timbul niat kebaikan, dan hati yang saling menghormati. Ini merujuk pada Dewa Indra, penguasa alam surga Trayastrimsa dari alam surga dari 33 dewa. Sebab dewa ini adalah raja dari alam surga di atas bumi, makanya merupakan dewa yang menurunkan bunga sebagai persembahan. Lainnya, 8 kelompok pelindung Dharma dan 4 kelompok siswa, masing-masing menuruti niat hormatnya untuk memberi persembahan pada stupa ini. Dengan penuh hormat memuliakan dan memujinya, juga memberi persembahan berupa karma baik dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Kondisi ini menunjukkan Dewa Sakra, penguasa alam surga, Trayastrimsa dari alam surga, dari 33 dewa. Sebab dewa ini adalah raja dari alam surga di atas bumi. Beliau telah memobilisasi demikian banyak 8 kelompok dewa dan naga datang ke tempat di mana di saat ini datang memberi persembahan pada stupa mustika, memperagung tempat pencapaian pencerahan Bodhi Manda. Sebab dewa ini adalah raja dari alam surga di atas bumi, yaitu para pelindung Dharma dari Buddha Sakyamuni. Beliau adalah raja dari alam surga di atas bumi. Terdapat suatu saat, adik sepupu Sang Buddha, dia adalah Dewa Datta. Pada awalnya mengikuti Sang Buddha meninggalkan kehidupan berkeluarga. Akan tetapi batinnya ditutupi oleh kegelapan batin. Batin penuh kebencian, kebodohan, dan keangkuhan sangat kuat. Meskipun mempelajari prinsip Dharma dari Sang Buddha, tetapi di dalam batin tidak patuh terhadap Buddha Sakyamuni, tidak mematuhi, tidak menerima didikan dari Sang Buddha, pada akhirnya meninggalkan Sang Buddha, melawan Sang Buddha, kemudian menghasut Raja Ajata, memerintah seluruh penduduk kota, tidak boleh memberikan persembahan kepada para sangga, murid dari Buddha Sakyamuni. Bahkan jika berpindah patah sekalipun, tidak boleh memberi makanan kepada para sangga. Jika memberikan makanan kepada para sangga, akan menerima hukuman dari kerajaan. Sehingga banyak masyarakat biasanya memberi persembahan kepada Sang Buddha, menghormati Sang Buddha, mengasihi Sang Buddha, secara tiba-tiba menerima perintah kerajaan yang demikian. Setiap orang harus menjauhi Sang Buddha Sakyamuni, tidak dapat memberi persembahan
bahkan makanan dan lainnya. Sehingga semua orang merasa sangat panik. Semua orang menangis dan menangis, sedih dan marah. Perintah demikian tidak boleh tidak dipatuhi. Tetapi jika mematuhi, semua orang merasa tidak tega. Bagaimana para sangga murid Sang Buddha dapat bertahan hidup? Semua orang merasa sedih dan marah. Berani marah namun tidak berani mengungkapkan. Kondisi menangis, dan lainnya. Terdengar hingga ke alam surga dari 33 dewa. Sesaat mengguncangkan alam surga dari 33 dewa. Ini tiba-tiba menakutkan Dewa Sakra. Sebenarnya terjadi kondisi karma apa di dunia menyebabkan begitu banyak kesedihan di dunia, sampai mengguncangkan Trayastrimsa. Hal apa yang terjadi? Menggunakan Dewa Langit untuk mengamatinya. Ternyata Dewa Datta mengkhianati Buddha, melanggar prinsip kebenaran, menghasut Ajatasatru untuk berhenti memberikan persembahan makanan kepada Buddha. Dia segera menggerakkan para dewa dan manusia untuk datang di hadapan Buddha, memohon kepada Buddha bersedia memberi persembahan seumur hidup mereka. Buddha diam, tidak menerima persembahan seumur hidup mereka. Buddha datang ke dunia untuk membimbing dan mengajar para makhluk. Tentu saja para makhluk harus menjalin jodoh dengan Buddha, yakni Buddha harus memberi dharma kepadanya. Buddha ingin para makhluk menciptakan berkah, sehingga tidak menerima persembahan para dewa seumur hidup. Sakro Dewa Nam Indra berkata lagi, bagaimana kita memberi persembahan selama 50 tahun? Buddha tidak menerima. Bagaimana kita memberi persembahan selama 5 tahun? Buddha juga tidak menerima. Bagaimana kita memberi persembahan selama 5 bulan? Buddha juga tidak menerima. Kemudian, Sakro Dewa Nam Indra berkata, jika demikian, bagaimana kita memberi persembahan selama 5 hari? Buddha menerimanya selama 5 hari ini. Para dewa dan manusia demikian mengubah geria hutan bambu menjadi kolam kota agung dengan 7 mustika yang agung. Ini benar-benar sangat agung, sama seperti istana. Sekitarnya memancarkan cahaya dan terang. Ini adalah kondisi yang luar biasa. Para dewa dan manusia membawa mangkuk emas dan perak untuk memberi persembahan. Saat fajar, saat langit baru mau terang. Saat fajar, Raja Ajatasatru di pavilion melihat jauh ke arah vihara hutan bambu. Mengapa begitu aneh? Cahaya fajar luar biasa cemerlangnya. Kelihatannya seperti turun dari langit. Seperti para dewa, mereka seperti lagi memberi persembahan. Tempat itu semulia istana di surga. Dari puncak pavilion, melihat dari jauh ke arah vihara Sang Buddha, di vihara hutan bambu. Dia melihat, tiba-tiba hatinya timbul rasa bertobat dan rasa malu. Dia mulai menyalahkan Dewa Datta. Kamu ini orang yang sangat bodoh. Kenapa kamu menggunakan ajaran yang membuat saya bodoh? Menghasut saya memutus persembahan makanan ke Sang Buddha, sehingga rakyat tidak dapat mendekati Sang Buddha, tidak dapat memberi persembahan kepada Buddha Sakya. Menteri mengambil kesempatan dan sampaikan ke raja. Semua rakyat menyalahkan, semua orang mengeluh. Rakyat merasa perintah raja adalah salah. Rakyat mengeluh, negara akan dalam kondisi bahaya. Dalam kondisi ini, Raja Ajatasatru segera menurunkan titah, mengubah perintah, menyemangati rakyatnya untuk memberikan persembahan kepada Buddha Sakyamuni dalam kurun waktu 5 hari. Dalam 5 hari, Buddha menerima persembahan dari Dewa Sakra Dewa Nam Indra.
yang menciptakan kondisi yang membuat Raja Ajatasatru menarik kembali larangannya. Dewa Sakra Dewa Enam Indra adalah pelindung Buddha, pelindung besar. Oleh karena itu, kita perlu sepenuh hati untuk memahaminya. Tempat di mana ada Dharma, naga pelindung langit yang sedang melindungi Dharma. Tempat yang dilindungi oleh langit dan dewa naga. Walaupun Buddha berkata untuk membabarkan sutra ini penuh rintangan dan kesulitan, namun para Buddha membabarkan ajaran yang sama. Para dewa akan melindungi Dharma. Kita juga perlu mempercayainya. Maka, sama halnya para dewa juga datang memberi persembahan stupa mustika yang datang dari negeri lain. Stupa dari Buddha Prabu Taratna. Maka juga sama, dewa dan naga pelindung Dharma juga datang menabur bunga dan memberi persembahan. Selain Sakro Dewa Enam Indra, ada juga lainnya. 8 kelompok pelindung Dharma dan 4 kelompok siswa, masing-masing menuruti niat hormatnya untuk memberi persembahan pada stupa ini. Dengan penuh hormat, memuliakan dan memujinya. Selain dewa, 8 kelompok pelindung Dharma juga datang dengan menuruti niat hormatnya. Dengan rasa hormatnya, meskipun mereka tidak membawa apapun, namun rasa hormatnya diungkapkan lewat tubuh, ucapan, niat pikiran, dan karma kebajikannya sebagai persembahan kepada Buddha. Ini adalah antara manusia dan makhluk lainnya. 8 kelompok pelindung Dharma dengan penghormatan tertinggi lewat tubuh, ucapan, dan niat pikirannya dengan tindakannya memberikan persembahan kepada Buddha. Naskah sutra selanjutnya menyebutkan, pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras berupa kata pujian. Bagus sekali, bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Sutra Teratai Bab 11, Kemunculan Stupa Mustika. Naskah sutra ini menyebutkan bahwa ada suara keras yang terdengar dari alam sutta. Kita baru saja menggambarkan bagaimana stupa muncul dan bagaimana pelindung Dharma datang menyambut memberikan persembahan dan memuliakan ladang pencerahan. Sekarang ada suara dari dalam stupa yang memberikan pujian Buddha Sakyamuni dan menyaksikan memberikan kesaksian. Sutra teratai yang menakjubkan yang dibabarkan Buddha. Sutra teratai yang menakjubkan yang sedang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni, yang menegaskan bahwa membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati sebelumnya adalah tidak palsu. Di sini memberikan pujian Buddha Sakyamuni dan penegasan pada sutra teratai yang dibabarkannya. Menegaskan bahwa membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati sebelumnya adalah tidak palsu. Karena yang diajarkan oleh Sang Buddha saat ini sutra teratai yang menakjubkan adalah ajaran sementara. Ajaran sementara ini untuk membuktikan bahwa meskipun masa lalu adalah sementara, namun itu juga kebenaran dan tidak palsu. Juga mengajak para makhluk untuk masuk ke dalam. Jika tidak mengajak dari ajaran kendaraan kecil, mana bisa sampai pada pengajaran sempurna. Seperti yang telah disampaikan kemarin, membawanya ke gedung permata, semuanya adalah permata. Di dalam gudang permata ini hendak dibuka lagi sebuah pintu. Ini barulah permata yang benar dan nyata. Seperti kita manusia. 6 kesadaran, 7 kesadaran, 8 kesadaran. Pertama, niat pikiran baik dari 8 kesadaran harus ditimbulkan. Kerisauan dan kegelapan batin harus dilenyapkan terlebih dahulu. Sudah membersihkan kerisauan dan kegelapan batin,
kegelapan batin, kerisauan, delusi sebanyak butiran debu dihapus. Itu adalah kesadaran kesembilan yang paling murni. Sifat kebudaan harus dibangkitkan demi kita. Jadi, memulai pengajaran dengan metode terampil. Sebelumnya Dharma metode terampil ini, pintu sudah dibuka, masuk ke dalam yaitu Dharma sejati. Maka ini membuktikan Dharma sebelumnya juga menunjukkan ajaran sejati, juga adalah Dharma sejati. Mengandung arti secara implisit dari Dharma sejati, oleh karena itu, meskipun ajaran metode terampil juga harus membukanya untuk membuktikan kebenaran ini adalah tidak palsu. Masa lalu juga mengandung arti secara implisit dari Dharma sejati. Namun saat ini kebenaran sejati adalah tidak palsu. Kebenaran tunggal dari ajaran kendaraan besar, yaitu saat ini yang diajarkan oleh Sang Buddha, Sutra Teratai yang menakjubkan. Jadi pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras. Saat itu, dari dalam stupa mengeluarkan suara. Pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras. Pada saat para dewa memberikan persembahan, dari dalam stupa secara tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang menakjubkan. Suara artinya dari dalam stupa mengeluarkan suara pujian. Pada saat para dewa memberikan persembahan, sebuah suara datang dari stupa mustika. Pada saat para dewa datang untuk memberikan persembahan, ini menciptakan suasana yang luar biasa. Hati orang-orang penuh dengan kegembiraan, dan mereka semua terinspirasi oleh niat pikiran bajik. Pikiran mereka sangat baik dan harmonis, lingkungannya sehat dan bermartabat. Pada saat itulah, suara itu terdengar dari stupa. Jadi, para dewa memberikan persembahan dari dalam stupa secara tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang menakjubkan. Suara yang menakjubkan keluar dari stupa. Ini adalah memuji. Suara yang menakjubkan ini adalah mulai untuk memuji. Berupa kata pujian, bagus sekali, bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni kembali memuji bagus sekali. Satu pujian untuk dapat memberikan ajaran sementara. Satu pujian lagi untuk dapat menampakkan ajaran sejati. Bagus sekali. Bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni. Beliau berulang kali memujinya. Dapat memberikan ajaran sementara. Sebelumnya beliau telah memberikan ajaran sementara dan membimbing mereka untuk memasuki pintu untuk menuju perbendaharaan Dharma benar. Ini adalah pujian dari Buddha masa lalu untuk Buddha masa kini, untuk rangkaian sempurna yang dimana beliau membabarkan Dharma. Sebelumnya, beliau telah membuka pintu dari metode terampil dan sekarang, Buddha masa lalu memuji Buddha masa kini karena menampakkan kebenaran sejati. Dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara. Dapat menggunakan kebijaksanaan yang maha luas berupa pengetahuan dan pandangan Buddha dan setara pada sifat hakiki dari para makhluk dan Buddha. Ajaran dari penampakan kebenaran sejati ini yakni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara. Para makhluk, setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Para makhluk setara dapat menggunakan kebijaksanaan yang maha luas berupa pengetahuan dan pandangan Buddha, dan setara pada sifat hakiki dari para makhluk dan Buddha. Buddha mulai membabarkannya kepada semua orang. Batin para makhluk dengan sifat hakiki Buddha pada dasarnya adalah setara. Batin Buddha dan batin makhluk tiada beda. Ini adalah apa yang Buddha katakan kepada kita.
Oleh karena itu, ini adalah pengetahuan dan pandangan dari Buddha. Sang Buddha memberikan apa yang telah Buddha ketahui dan lihat, telah tercerahkan. Dengan langit dan bumi menjadi satu, prinsip kebenaran ini semuanya akan dipersembahkan kepada para makhluk. Agar para makhluk semuanya mengerti bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki. Sifat hakiki memperluas maha kebijaksanaan. Demikianlah yang dikatakan Buddha Sakyamuni kepada para makhluk. Ingin agar para makhluk, setiap orang mengetahuinya, maha kebijaksanaan ini telah sempurna. Ada maha kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Kebijaksanaan besar adalah diperoleh pada ladang pelatihan. Buddha mengamati kalau para makhluk pada dasarnya adalah Buddha. Semuanya dapat mencapai kebuddhaan. Inilah kebijaksanaan besar dan setara. Inilah ladang pelatihan. Sutra teratai yang sekarang dibabarkan oleh Buddha adalah yang diperoleh dari ladang pelatihan. Ladang pelatihan ini adalah ladang pelatihan diri maha kebijaksanaan. Tempat yang memiliki sutra teratai adalah ladang pelatihan maha kebijaksanaan berada. Untuk itu, Buddha mengamati kalau para makhluk pada dasarnya adalah Buddha. Semua orang, apakah masih ingat? Kalimat pertama setelah Sang Buddha tercerahkan. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Ini adalah kalimat pertama setelah tercerahkan. Oleh sebab itu, Buddha mengamati kalau para makhluk pada dasarnya adalah Buddha. Setiap orang memiliki sifat kebuddhaan. Semuanya dapat mencapai kebuddhaan. Karena orang-orang memiliki sifat kebuddhaan, orang-orang semuanya dapat menjadi Buddha. Jadi, inilah kebijaksanaan besar dan setara. Ini adalah kebijaksanaan yang setara. Setara, rata, tiada tinggi atau rendah, setara tanpa beda. Prinsip kebenaran ini pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, semua makhluk yang memiliki kesadaran sama-sama ada. Itulah yang dimaksud dengan bagus sekali. Semua makhluk adalah setara. Setara artinya mengatakan tiada yang lebih tinggi atau rendah. Semua orang setara. Setara tanpa beda. Buddha dan para makhluk tidak ada berbeda. Tidak ada dikatakan kebijaksanaan Buddha lebih tinggi dari kita. Kita dengan Buddha tidak berbeda banyak. Cuma kita berbeda banyak adalah ditutupi kegelapan batin. Ini yang berbeda dengan Buddha. Bila noda batin telah terlepaskan, kita dengan Buddha adalah setara. Sehingga setara tiada tinggi dan rendah, setara tanpa beda. Prinsip kebenaran ini pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Setiap orang memilikinya, sehingga semua makhluk yang memiliki kesadaran sama-sama ada. Kesadaran kesembilan kita, semua orang memilikinya. Masih saja memiliki kesadaran, tatata terkandung dalam kesadaran kesembilan. Demi kita, Buddha telah membuka pintu kesadaran ke-8. Ingin membuat kita memahami ada kesadaran kesembilan murni tak ternoda. Sifat hakiki yang demikian adanya. Yang dimaksud, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk adalah setara, tetapi kita tertutupi kegelapan batin. Kita harus melatih. Kita harus mulai dari Sravaka, Praceka Buddha, membangkitkan tekad luhur, membangkitkan hati bodhisattva, harus mempraktikkan ajaran bodhisattva, menerima ajaran bodhisattva, menapaki jalan bodhisattva, mengajarkan ajaran bodhisattva, para tathagata dari 10 penjuru, mengajarkan dharma yang unggul,
dan menunjukkan kepada para murid dengan kapasitas dari bodhisatwa. Para Buddha di 10 penjuru juga demikian. Bukan hanya Buddha Sakyamuni saja, sehingga kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Buddha pada persamuhan ini. Persamuhan ini adalah persamuhan puncak burung nasar. Buddha pada persamuhan ini demi para makhluk membabarkan berbagai jenis dharma tidak baik dan dharma baik. Dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Meski karakteristik dharma berbeda-beda, tetapi sebetulnya tiada satupun yang bukan mengajarkan ajaran bodhisatwa. Demi para makhluk membabarkan berbagai jenis dharma tidak baik dan dharma baik, menguraikan kepada kita, ini tidak baik, jangan lakukan. Ini baik, kamu harus mengamalkannya. Dharma terkondisi. Dharma terkondisi yang diperbuat manusia juga menguraikan kepada kita dharma tidak terkondisi. Ini adalah hukum alam. Dharma tidak terkondisi ini demikian menguraikannya pada kita. Meski karakteristik dharma berbeda-beda, tetapi sebetulnya tiada satupun yang bukan mengajarkan ajaran bodhisatwa. Walaupun karakteristik dharma berbeda-beda, tetapi tidak ada satu dharma pun yang berbeda. Inilah mengajarkan ajaran bodhisatwa. Kita harus melatih diri, selalu kembali harus melewati ajaran bodhisatwa. Masuk ke tengah orang banyak, melatih menempa kita. Semua kegelapan batin kerisauan harus dilenyapkan. Kita sangat murni. Kesadaran kesembilan yang murni. Kesadaran kesembilan, amala winyana, bisa muncul di hadapan. Sehingga mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar bersungguh hati. Pada keseharian, menjaga baik-baik tindakan kita. Menjaga baik-baik setiap niat pikiran kita yang muncul. Setiap ucapan, kita harus menjaganya baik-baik. Karena tata kita adalah berbarengan dengan kita. Saat kita menjalani kehidupan, kenapa kita tidak bisa menemukannya? Karena kegelapan batin, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.